Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaini. Dan sekarang gue lagi ada di hotel karena gue sedang ada di Taiwan, khususnya di kota Taipei. Karena di sini sedang diadakannya acara Computex 2025. Dan seperti biasa, Computex ini itu adalah acara di mana semua brand-brand internasional berkumpul. Dan tentu di sini akan banyak sekali barang-barang menarik dan mungkin akan banyak juga barang-barang yang belum bisa dijual ke pasar, jadi kayak barang-barang prototype dan juga mungkin adalah barang-barang yang nantinya akan dijual ke pasar, khususnya juga di pasar negara Indonesia. Dan untuk video pertama mungkin gue bahas dari barang-barangnya ROG dulu aja kali ya, karena di sini mereka punya beberapa barang menarik yang mungkin gue akan highlight 3 barang aja yang menurut gue menarik di boothnya ROG untuk di Computex 2025. Nah, produk yang pertama menurut gue di sini adalah GPU dari Asus, BTF, dan juga ROG ya. Karena di sini untuk BTF yang sekarang, kalau generasi sebelumnya itu di RTX 4070 Ti ya, kalau nggak salah, itu kan colokan BTF-nya ini itu cukup deal breaker ya, jika kalian nggak punya motherboard yang juga sama-sama BTF. Jadi kalau misalkan GPU-nya pengen dijual gitu ke user yang tentunya kan nggak semuanya punya motherboard BTF, nah itu tidak akan bisa compatible. Atau mungkin juga kalian tiba-tiba motherboardnya rusak tapi GPU-nya masih bekerja, nah itu bakal PR banget tuh kalau si colokannya ini nggak bisa backward compatible. Nah, sekarang itu colokan GCHPWR-nya atau colokan BTF-nya ini itu bisa dilepas pasang, jadi kalian bisa banget GPU-nya ini dipakai pada motherboard biasa, karena GPU-nya ini juga memiliki colokan 16 pin atau 12 VHPWR sekaligus. Jadi ya, ini GPU-nya bisa bekerja pada motherboard standar maupun motherboard Asus BTF. Dan seperti biasa, fitur BTF ini itu ada untuk GPU seri TUF Gaming dan juga GPU-nya ROG. Dan juga sih, kalau kalian misalkan penasaran apa yang terjadi jika keduanya ini dicolok secara bersamaan gitu, 12 VHPWR-nya itu dapat colokan dari power supply dan juga GCHPWR-nya itu nyolok ke pin BTF-nya, apakah GPU-nya bakal meledak gitu karena dapat supply daya double? Kalau kata Asus sih, katanya mereka ini secara otomatis BIOS-nya akan switching untuk memilih power source salah satu aja, nggak akan bisa bekerja secara bersamaan, itu dua-duanya kalau nyolok. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti di masa depan kedua colokan power ini bisa menyuplai daya secara bersamaan, jadi sehingga bisa untuk memfasilitasi extreme overclocking untuk sebuah GPU. Jadi mungkin kalau dua-duanya dicolok nih bisa dapat supply daya mencapai 1200 watt mungkin ya. Mungkin ini sedikit mengasih teaser ya untuk GPU di masa depan mungkin akan tembus di atas 1000 watt kali ya. Tapi ya ini masih katanya masih akan dipertimbangkan untuk ke depan ya. Karena nanti untuk versi retailnya yang mungkin akan keluar awal-awal itu hanya bisa salah satu colokan aja yang bekerja. Kemudian di sini barang kedua ada monitor-monitor dari ROG yang salah satunya adalah di sini monitor OLED yang punya refresh rate mencapai 500 Hz. Nah, ini tentu mungkin menjadi pilihan best of the board world ya bagi kalian yang pengen punya kualitas panel monitor terbaik dan juga refresh rate tinggi, karena tentunya panel OLED kan punya kontras rasio yang terbaik lah dibandingkan panel lain karena hitamnya ini pekat banget. Terus ditambah refresh rate mencapai 500 Hz. Buat kalian yang senang banget main game-game e-sport, tentu ini akan dimanjakan banget dengan refresh rate tinggi. Terus buat kalian penikmat game-game AAA atau game-game yang mementingkan visual, tentu ya panel OLED ini udah nggak ada obat sih. Kemudian monitor kedua, di sini ada monitor mungkin yang bisa dibilang ini monitor yang tercepat di pasar ya menurut klaimnya ROG, karena di sini refresh rate-nya mencapai 610 Hz. Nah, ini mungkin jadi rekor juga buat ROG karena sebelumnya mereka sempat memiliki monitor mencapai 540 Hz. Nah, sekarang dinaikin lagi, refresh rate-nya mencapai 610 Hz, dan bagaimana ROG bisa mencapainya? Di sini monitornya menggunakan panel TN. Nah, tapi ini bukan sekedar panel TN biasa, tentu kalian mungkin merasa ini akan menjadi deal breaker, tapi di sini sih ROG bilang panelnya ini adalah panel Super TN karena gua lihat ya di sini secara viewing angle itu nggak seperti panel TN pada umumnya. Jadi kalau digeser sedikit itu color shifting, jadi ini viewing angle-nya masih oke banget dan mungkin sedikit mendekati seperti panel IPS. Dan bahkan diklaim dia punya DCI-P3 mencapai 90%. Tentu ini akan sangat memanjakan ya buat kalian yang e-sport banget gitu, main game dan mungkin
emang udah terlalu terjun lah ke dunia e-sport, ya mungkin ini adalah monitor yang bisa menyuplai kesenangan kalian. Dan tentu dengan refresh rate setinggi ini, itu motion blur-nya hampir nggak nampak, karena pas gue lihat UFO testnya itu hampir nggak kelihatan tuh motion blur-nya, dan itu clear banget gerakan UFO-nya tuh. Nah, untuk honorable mention di sini ada beberapa barang yang menurut gue juga nggak kalah unik. Di sini ada PC dari Tough Gaming, PC Build, itu punya kombinasi hardware antara CPU laptop dan juga GPU-nya desktop. Jadi GPU-nya bisa di-upgrade, tapi CPU-nya ini solder gitu. Dan ini menurut gue konsep yang cukup menarik. Dan mungkin menurut kalian gimana nih? Dan kalau gue rasa sih ini kayaknya bakal mengejar efisiensi daya, karena ya kita tahu kan CPU laptop itu tidak memakan daya yang cukup tinggi dan juga tidak terlalu panas. Dan emang bentuk PC-nya sih juga compact. Nah, kemudian di sini juga ada peripheral dari Hatsune Miku, yang sebenarnya sih untuk kolaborasi dengan IP dari anime Jepang itu kayak udah project tahunannya ROG ya. Tapi di sini sayangnya kayaknya cuman kolaborasinya dengan produk-produk peripheral aja. Tapi buat kalian yang menarik, mungkin ini bisa jadi barang-barang kolektor item kali. Mungkin bisa gua update nanti untuk harganya dan apakah barang ini bakal masuk ke Indonesia. Nanti gua update aja di kolom deskripsi. Dan barang ketiga di sini adalah ROG Ally 2. Enggak bohong gua. Di sini sayangnya tidak ada showcase dari ROG Ally 2. Entah kenapa di Computex 2025, dan padahal juga chip dari AMD Z2 Extreme itu udah diumumkan, tapi masih nih ROG itu sepertinya masih agak menutup-nutupi nih perilisan dari ROG Ally 2. Bahkan di Computex 2025 pun itu barang belum nongol sama sekali. Jadi untuk barang ketiga atau barang terakhir nih yang menurut gue menarik di booth-nya ROG adalah jajaran liquid cooler mereka, yang akhirnya di sini mereka juga terjun ke dunia per LCD-LCD-an. Nah, mungkin kalian bisa ekspektasi kalau LCD display ini itu udah nampil ya di liquid coolernya ROG, khususnya Ryujin. Itu kan kayak beberapa generasi sebelumnya itu udah pakai LCD display. Nah, untuk Ryujin yang sekarang itu LCD displaynya curve, yang tentu ini kelihatan jadi semakin premium. Dan mungkin kalian tahu seperti brand liquid cooler apa yang punya LCD display curve seperti ini. Ya, gua rasa sih ini ROG ngikutin tren pasar aja kali ya, untuk ya menampilkan LCD display seperti ini. Tapi di sini cukup menarik, dimana nggak cuman ROG aja yang kebagian fitur LCD display, karena untuk liquid cooler dari Tough Gaming juga kebagian LCD display. Walau ya tentu secara bentang layar dia tidak segede liquid cooler dari ROG, tapi tentu ini akan menjadi versi yang lebih affordable atau lebih terjangkau ya dibandingkan liquid coolernya ROG, jika kalian menginginkan sebuah liquid cooler dengan LCD yang bertemakan, jika kalian pengen punya liquid cooler Asus yang memiliki LCD display. Dan mungkin sih segitu aja untuk video Computex 2025 pertama, dan mungkin akan ada beberapa video Computex lain. Dan segitu dulu aja kali ya untuk videonya kali ini. Dan jika kalian berkenan dengan video seperti ini, like dan share videonya, dan mungkin juga subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.